Inilah saatnya kita ketawa bareng di depan TV. Kenapa biasa? Mereka akan membawakan materi-materi komedi yang mereka tulis sendiri. Tentunya dengan arahan dari pakar stand-up komedi Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abai Kostok, biasa dipanggil Bayu, asal Indramayu. Kalau bicara dengan Indramayu pasti kita mengingatnya ke mangga, ya kan? Karena Indramayu itu terkenal dengan mangganya. Kenapa Indramayu dikatakan kota mangga? Karena di Indramayu itu terdapat 3 mangga yang sangat besar dan belum ada mangga sebesar itu di kota lain. Udah gitu nggak pernah busuk pula. Tahu di mana? Yaitu di perempatan Simpang 5 kota Indramayu. Di situ ada tugu mangga gitu. Jadi di situ. Saya bicara dengan masalah mangga, ada satu cerita. Saya sejujurnya punya mangga di situ, tapi lebih suka mangga orang lain daripada mangga sendiri. Akhirnya saya nyolong, ya kan, kebetulan yang punya Pak Haji. Saya nyolong mangganya Pak Haji, maghrib bagus tuh, pas dia lagi sholat tuh. Atasnya gua aja, dia nungguin kan di luar kan. Akhirnya pas saya naik, karena saya rasa itu sepi, gitu kan. Saya naik, Pak Hajinya langsung keluar. Nah lo, ngapain lo di atas? Ketahuan selama ini lo yang nolongin mangga gua. Bukan Pak Haji, saya lagi main petak umpet. Bisa lo, gimana bapak lo? Mau gue bilangin lo di bapak lo. Bapak gua juga di atas itu, kebetulan bareng-bareng nolong katanya. Dan memang Pak Haji ini suka-suka iseng sih. Soalnya dia, masalahnya begini ketahuan isengnya. Saya dulu pernah pacaran sama anaknya, gitu kan, sama anak Pak Haji ini. Si anaknya ini udah bilangin dulu sama dia. Bilangin apa? Ntar dek, kalau kamu dipegang pahanya sama pacar kamu bilang aja jambu. Kalau udah nyampe tangan, dia pegang tangan, kamu bilang aja di mangga. Kalau dia pegang rambut, bilang aja bengkoang gitu kan. Saya nggak tahu, saya main. Akhirnya berlawang namanya pacaran, ya kan. Saya megang-megang tuh kaki. Anaknya bilang, jambu. Bapaknya, oh iya masih megang kaki, nggak apa-apa. Saya pegang tangan, mangga, dia bilang. Saya pegang rambut lagi, dia bilang lagi, bengkoang, gitu kan. Akhirnya saya kesel, ya kan. Ini pacaran ribut aja, gitu kan. Akhirnya gue pegang semuanya, semua badan gue pegang. Akhirnya anaknya bilang, rujak. Siap banget. Akhirnya gue lari ketawa, bapaknya marah. Gue itu waktu angkat-angkatan gue soal itu, yang namanya motor itu belum begitu familiar, ya kan. Belum begitu familiar. Familiarnya kenapa? Saya pernah sempat minta motor sama bapak gua. Beh, minta motor beh. Buat apa lu minta motor katanya? Itu beh, teman-teman punya motor enak banget beh. Maksudnya kenapa? Punya teman banyak, pacarnya cantik lagi beh. Bayi minta motor dong beh. Bapak aja sekolah dulu nggak pakai motor, biasa-biasa aja lu lihat sekarang hasilnya. Emang kenapa hasilnya? Nih lumpuh, gempor, jalan dulu katanya. Gitu. Ya kan? Saya juga punya pengalaman, ya sama anak-anak kampung gitu kan. Waktu itu ada tiga pemuda ceritanya sob, ya kan, ada 3 pemuda nemuin botol. Pas dibuka botolnya, itu botol nemu dari Sungai Cimanuk di Indramayu. Pas dibuka botolnya, keluar jin. Wah, katanya. Kalian telah menyelamatkan aku. Saya kasih 3 permintaan buat kalian. Yang satu si Andri diminta. Oh yaudah, Om Jin. Saya mau pergi ke Amerika. Karena di Amerika kota, gitu kan, dia lebih hebat kotanya. Akhirnya, oke, akan Om Jin turutin. Akhirnya turutin. Karena nggak dibilang kalau nggak disebut Om Jin, pernah digampar teman gue, makanya dibilangnya harus Om Jin. Mbak, gampar pak, menyon gini. Akhirnya dia Om Jin. Yang kedua nih Roni, kamu mau kemana katanya? Oh saya mau ke Jepang, saya mau ketemu sama Yoko Kino. Oh baik kalau gitu. Akhirnya dikirim ke Jepang, nanti ada di Jepang. Ini satu orang setan nih, Junaid. Kamu Junaid mau ngapain? Saya sendirian di sini, tolong balikin lagi teman gua. Iya, teman gua nya, teman dua-duanya ke sini lagi, balik lagi. Gara-gara Junaid anak setan nih kan. Ada lagi satu cerita, sob. Gue anak kampung dari Indramayu ya. Baru pertama kali ke mall itu gede. Waktu itu namanya Mall of Indonesia. Memang keren mallnya. Gue bawa teman gue dari kampung, mau ke toilet gitu kan, gue ajak ke toilet, gue tungguin dari luar. Teman gue bilang, baik, kok nggak ada air toiletnya? Dia bilang, nah, nggak ada air.
ada tisu nggak di situ? Gue bilang kan, iya ada, lu udah pakai tisu. Akhirnya dia pakai tisu gitu kan. Akhirnya dia keluar, kita lanjutin lagi ke jalan-jalan di mall. Tapi gue pikir-pikir kok baunya kayak bau tai nih anak temen gue nih. Lu tisu lu kemana? Gue bilang, kok lu bau tai sih? Apa? Lu bau tai? Gue bilang kan. Ini gua kantong, ya dikantongin. Ini anak baru dari kampung ke kota, tisu dikantongin. Tapi mau dibawa kemana? Tempat sampah nggak ada, gitu kan. Ya betul kan punya kayak kan enak gitu, masa dikantongin. Oh, orang namanya dari kampung nggak tahu itu. Ada sampingnya nih, ada orang Ambon juga. Dan satu juga orang-orang timur, orang hitam gitu kan Ambon. Ya, beta senang sekali. WC di sini bersih-bersih. Beta mau air besar gitu kan. Sekali tombol, keluar. Airnya, beta pampasnya bersih. Ada sisa air, beta buat cuci muka. Bekas air gituan pakai cuci muka ya. Nih sob, kalau kita anak muda kan biasa jalan-jalannya pakai motor ya kan. Karena saya ketilang sama polisi. Padahal saya mengikuti standarisasi pengendara motor sob. Benar. Naik motor ditilang sama polisi pribadi gitu kan. Iya Pak, lapor. Kenapa kamu minta dulu Pak? Saya bilang. Saya udah pakai helm. Spion saya ada 2. Lampunya nyala, saya bilang kan. Kenapa Pak polisi bilang saya? Surat juga ada, saya bilang. Saya keluarin suratnya. Kenapa alasan saya ditilang? Maka saya jangan PD-nya gitu kan melawan polisi. Kamu nggak tahu ya deh. Ya Kak, emang salah saya apa Pak? Saya bilang. Kamu itu setelah masuk jalur tol. Ini jalur tol deh. Akhirnya sama lu balik lagi udah. Ya maaf polisi gitu kan. Emang kejadian gitu aneh. Pernah tuh teman saya juga. Ya kan. Gue waktu itu pengen nonton bioskop. So. Pas di antrian loket, si yang megang kartisnya ini ngangkat telepon, ada telepon diangkat namanya. Ya halo. Kata si penelponnya, bioskop buka jam berapa? Ntar jam 5:30. Kenapa nggak jam 5 sih? Ya ntar emang waktunya jam 5:30 Pak. Ya udah tutup lagi. 3 menit, udah ring lagi teleponnya. Ya halo. Bioskop buka jam berapa? Dibilang jam 5:30. Udah, gini aja. Jam 5 lewat ya, jam 5:30, jangan jam 5:30 kelamaan. Nggak bisa. 1 menit telepon lagi. Kenapa sih telepon lagi? Bukan apa-apa, saya kunci di gedung bioskop ini belum keluar. Ya, itu anak udah kunci duluan di dalam. Sepi kali dia ya. Nah, gue punya satu cerita lagi sob. Gue pernah naik angkutan umum tuh waktu sekolah tuh. Gue kebetulan bawa ponakan gue ya kan naik. Kebetulan di sampingnya itu ada tante-tante yang matanya jereng gitu, matanya nggak beres begitu. Cuman ponakan gue nyeletuk, tante hebat tapi kata saya lebih hebat, bisa lebih lama dari tante katanya gitu. Jadi meledak gitu. Pernah juga saya naik angkutan umum, ada bapak-bapak nih mau turun. Si teman gue Wawan kan ngasih tahu, Wan, lo turun nanti pakai kaki kiri Wan. Ngeyel, tetap turunnya pakai kaki kanan, akhirnya jatuh berdetak. Lihat ente, pakai kaki kanan nanti jatuh, gimana pakai kaki kiri gitu ya. Sial. Udah gitu pernah juga nanya, nama kamu siapa? Ajis. Apa hobi kamu? Hobi saya melihat pelangi Pak. Oh ya. Yang sebelahnya Ajis, coba perkenalkan diri. Ya Pak, nama saya Eka. Apa hobi kamu? Melihat pelangi juga Pak. Wah, sama-sama cowok kalian. Ya, yang sebelahnya kenalin diri. Nama saya Bayi Pak. Apa hobi kamu? Melihat pelangi juga Pak. Wah, berarti cowok kebanyakan sukanya nonton pelangi ya, lihat pelangi katanya. Akhirnya, ya yang satunya cewek satu ini siapa? Nama saya Pelangi Pak. Hobi saya pakai rok mini kan. Ayo cowok-cowok pada liatin rok mini. Sial. Pernah juga saya ke tempat perbelanjaan itu ada tukang parkir gitu kan. Kebetulan tukang parkirnya orang Jawa, ya kan orang Jawa. Dia bilang parkirin terus, orang Jawa identik lembut, terus. Akhirnya kedempet tetap. Ada kelamaan ngomongnya jadi gitu. Gue punya cerita satu nih baru. Ceritanya begini. Ini ada suami istri di kampung gue itu orangnya kaya. Dia itu emang orang paling kaya di kampung gue itu. Cuman sayangnya itu suaminya udah pinter, cakep, cuman suaranya agak bencong gitu. Jadi lekong-lekong sedikit suaranya.
Akhirnya kan malu, minta berobat ke sana sini, dibawa ke Jakarta. Dibawa berobat ke Jakarta, akhirnya singkat cerita dia sembuh. Cuman pas malamnya itu ada keluhan lain. Apa keluhannya? Torpedonya nggak bisa naik gitu kan, hipoten dia jadinya. Akhirnya komplain kan istrinya, "Dok, nggak apa-apa deh dok, kembaliin suami saya. Suaranya lekong habis, dia nggak jantan lagi. Begitu suaranya normal dia nggak jantan lagi." "Ah gimana sih ibu, udah gue pakai katanya ini." Jadi akhirnya dokternya yang lekong diganti, tukeran gitu kan. Aduh, ada. Oke, saya Widoto. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.